Thank you aman, teman-teman aman di kanan mau berfoto? Ya. Kiri boleh sini. 1, 2, 3. Kalian berdua sebelum terima proyek ini apa baca novelnya dulu terus gimana sih tanggapannya? Aku baca. Aku baca setelah bergabung. Gimana rasanya ketika membaca novelnya dulu baru memang dari novelnya aja udah saya bukan setuju, maksudnya main dengan senang karena buat saya cerita ini sangat kayak booster perempuan-perempuan yang sedang berusaha, yang para pejuang dari segi lah ya gitu, ini seperti booster gitu, dan kisahnya sangat menginspirasi, saya tuh selalu senang gitu kalau bisa bicara yang memberikan kekuatan bagi orang lain, semangat bagi orang lain gitu. Jadi dari situ aja udah tertarik banget gitu. Udah jatuh hati. Apa sih yang terpikir dalam bayangan begitu terima naskah buat diaries basically Bayangan apa? Kayak wah ini topik yang berat atau ini bakal apa? Ya, aku jawab dulu ya. Yang pertama, mungkin karena aku baca sinopsisnya dan waktu itu Topron yang kontak gitu ya, aku komunikasi sama dia, bisa ngomongin bola terus tiba-tiba ngomongin proyek yang cukup serius gitu. Aku pikir bagaimana aku bisa nanti menjadi bagian dalam sebuah proyek yang mengangkat bahwa peran penting seorang suami sebagai support system itu segitu besar dampaknya, dan itu yang sering terjadi kan dalam hubungan rumah tangga ya. Bahkan yang nggak punya masalah di dalam hubungan aja, tahun itu juga suka terjadi gitu ya. Itu mungkin hal yang selain perjuangan itu ya pasti ya, itu sangat luar biasa. Tapi mungkin kalau suaminya bukan Fajri, cerita ini mungkin enak. Kalau orang tuanya bukan dia dan Asmala, mungkin ceritanya akan berbeda gitu. Oh iya, Meti dan Asmala cerita akan berbeda, dan itu yang aku pikir bahwa ya this is something meant to be gitu, dan sesuatu yang mungkin bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang dan membuka pemikiran baru untuk banyak pasangan. Perasaannya Apa yang dibayangkan? Iya, waktu terima tentang film ini temanya kayak gimana gitu. Oh bakal beratnya atau bakal ini ya udah biasa gitu nonton film drama mungkin yang kayak gini atau punya topiknya juga suka dari kamu. Kayaknya setiap proyek apapun nggak mungkin merasa akan ini mudah ini gitu, nggak ada, kayak semuanya pasti punya bebannya masing-masing. Yang terbayangkan lebih mungkin yang aku terbayangkan adalah akan dibuat seperti apa ya, karena skripnya itu belum ada, jadi belum ada gambaran. Nah setelah ada tuh mungkin sedikit lebih membantu meringankan apa yang ada di pikiran kita, dan yang sebelumnya mungkin terasa membingungkan gitu, jadi lebih ada jawaban. Terus setiap film, setiap cerita kan pasti ada proses yang harus kita jalani, mempersiapkan diri menjadi karakter yang nanti akan kita asingkan, menjadi istri dan lain sebagainya gitu. Dan bagaimana filmnya nanti akan jadi seperti apa segala macam. Kalau aku lebih suka untuk ngobrol sama produser dan sutradaranya, maunya seperti apa, ya bagaimana, apa rasa yang pengen dicapai bisa disampaikan dan lain sebagainya gitu. Baru nanti dari situ oke. Jadi aku udah punya pattern paling nggak gitu kan, sudah ucapkan juga kita diskusi kita nggak banyak diskusi sih, lebih mendengarkan berita gitu, tapi kita banyak mencoba gitu, mencoba supaya ketemu titik yang pas. Dan untuk Marsha dan Darius kan sekarang udah jadi orang tua ya. Nah ini kan akhir-akhir ini ada isu pemerintah ini untuk membatasi waktu anak untuk bermain gadget. Nah itu untuk tanggapan Mas Darius dan Marsha seperti apa? Ya satu harusnya dari dulu mungkin ya, gitu. Dan kalau aku pribadi sama Dona memang dari kecil sangat-sangat membatasi
kita cuma kasih anak-anak gadget itu di weekend yang dibatasin masing-masing boleh pegang gadget 2 jam dan cuma satu di sharing buat bertiga, jadi di situ juga mereka belajar untuk saling sharing gitu. Walaupun sebenarnya kan gadget itu bisa juga jadi sesuatu yang produktif untuk orang-orang yang dewasa gitu ya, kayak dalam kaitannya film ini pasti banyak sekali hal-hal yang bisa kita explore terkait dengan proses yang harus dijalani untuk bisa mencapai baiknya, kondisi tes-tes yang harus dilakukan dan sebagainya. Ya sama, harusnya mungkin dari dulu ya, mungkin sebelum pemerintah kita sebagai orang tua kita udah membatasi duluan ya. Aku sama Vino juga begitu ke anak gua, ada batasan-batasan, ada screen time-nya mereka, dia dan mengajarkan dia juga bertanggung jawab gitu ketika memang diberikan waktu, misalnya nonton di handphone atau apa tuh dia tahu batasnya waktunya gitu, bahwa ya memang gak boleh lama-lama dan keburukannya juga kita kasih tahu kenapa itu ketika dia udah mulai besar ya, kalau kenapa nggak bisa lama-lama, kenapa ini tuh harus dikasih tahu gitu. Jadi saya setuju sih dengan adanya keputusan dari pemerintah untuk ada batasan. Kayaknya udah. Kita gimana mengikuti syuting untuk ini, boleh diceritakan sih? Ya, untuk persiapan. Nggak apa-apa dia aja pegang. Untuk syuting ini saya sih semangat karena ini membela perempuan juga. Terus mungkin semoga menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan di sana yang sekarang mungkin lagi berusaha, yang lagi sedih. Ini mungkin jadi semangat dan terlebih lagi saya juga syuting sama teman-teman yang sebagian kita udah kenal. Aku senang aja. Mungkin ada boleh ceritakan sedikit mungkin di sini tuh. Saya berperan sebagai mertuanya Mutia dan di sini saya mendukung mereka berdua untuk mendapatkan momongan. Yang jelas sih saya di sini harus ikut merasakan beratnya bagaimana rasanya untuk bisa mendapatkan anak yang itu ingin kita wujudkan di keluarga ini. Dan mungkin di sini juga saya menunjukkan bahwa sebagai seorang mertua saya sangat mengharapkan karena itu adalah terus keluarga. Aku di sini berperan sebagai Nafira. Nafira adalah salah satu dari besties-nya Mutia. Kami bertiga yang menjadi support system bagi Mutia sebagai perempuan alpha, perempuan wanita karir yang juga berkeluarga. Kami memang menjadi support system dan akhirnya menemani juga Mutia dalam perjalanan dia. Dan yang dilihat dari screen ini yang saya yakini perempuan sehebat apapun tanpa support system mungkin akan kesulitan untuk mencapai impian-impian tertentu, terutama journey of fertility gitu. Tanpa support itu memang sangat susah. Jadi semoga penggambaran pertemanan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain sih, bahwa memang apapun yang ingin dicapai, kalau kita nggak didukung sama keluarga, sama suami, sama teman terdekat, ya memang akan sulit. Jadi ini boleh ceritain sedikit waktu pertama kali mungkin sudah membaca cerita dari cerita asli dari film ini, apa sih yang terlihat di pikiran karena mungkin pas melihat ternyata ada sosok wanita yang maksudnya susah untuk benar-benar berjuang banget untuk mendapatkan. Ya ini memang adalah kisah yang inspiratif sih, dan memang pernah merasakan sendiri fertility journey yang memang agak sulit gitu. Jadi saya rasa bahwa cerita ini memang bisa relate kepada banyak perempuan, apalagi ada statistik 1 dari 6 perempuan di seluruh dunia mengalami kesulitan dengan fertilitas gitu. Dan itu sesuatu yang menurutku sangat penting untuk kita sorot gitu. Maksudnya kan kita bermain di film ya, di film kan sering menjadi kayak dream way of living gitu, tapi kan kadang kita tidak diberi kesempatan untuk melihat kesulitan dan kepahitan dan proses itu yang memang realitas untuk banyak sekali pasangan gitu. Jadi melihat cerita ini sebagai sesuatu yang akan menjadi sangat inspiring, dan semoga juga bisa menyiapkan calon penonton yang lebih muda juga yang mungkin mau milih pasangan seperti apa nih, atau melihat pertemanannya, oh kayaknya lebih baik pertemanannya seperti ini nih daripada yang toxic kemarin, atau kalau memang mau kejar karir atau mau kejar personal life, apa balance yang kita butuh dalam hidup untuk benar-benar bisa menjadi best version of ourselves dan mencapai cita-cita, tapi ya tentunya itu dengan balance dan support system yang bagus. So I think it's quite inspiring. Mungkin
Saya sebagai Kathy di sini sebagai sahabatnya dia juga. Dan yang paling menarik dari film ini sih menurut saya yaitu tidak hanya soal perjuangan untuk mendapatkan buah hati, tapi di sini kita melihat relasi-relasi gitu ya. Bahwa seorang perempuan yang sukses dalam karirnya dan sangat cemerlang dalam profesinya itu juga harus memiliki support system yang baik.